ini ganteng juga saya ini, Bang. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Kita sedang berada di Tewah ini ya, di Tewah Gunung Mas, Kalteng. Saat ini saya sedang bersama Bang Yason. Bang Yason ini seorang pengusaha besar. Kalau kecil berarti anak-anak gitu kan ya. Nah, jadi amin ya. Jadi saat ini memang masih biasa-biasa saja. Tapi satu saat dan tidak lama, saya juga sangat yakin bahwa bisnis yang dibangun oleh Bang Yason ini akan semakin besar nantinya. Melihat dari berbagai aspek, peluang sudah sangat terlihat jelas bahwa oh, ini diseriusin, bisnis yang dilakukan ini akan semakin besar. Seperti di video saya sebelumnya, Bang Yason hanya memulai bisnis servis handphone ini dengan biaya dengan budget 200.000, bayangkan. Bahkan ada komen tuh, 200.000 itu buat beli lilin kata dia, buat ngepet maksudnya kan gitu ya. Nah, ya bebas sih ya orang berkomentar apapun, tapi memang itu adalah realita. Dan saya sangat percaya, ya saya percaya, karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa, malah lebih komplit ya, seperti itu. Jadi waktu saya buka usaha di Semarang itu dengan uang 890 berapa, 860 kalau nggak salah saya, belanjaan saya. Hasil dari jual handphone seharga 900.000 gitu. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali. 200.000 itu buat apa? Buat beli obeng sama beli LCD sama lem ya, untuk memperbaiki handphone beliau yang rusak, yang pecah LCD-nya. Sekali ganti, murah ya ternyata. Karena sebelumnya udah tanya ke tempat lain itu 600.000 gitu. Ini di bawah itu jauh bisa dapat barang yang serupa. Jadi itu awalnya. Nah, ini sambil ngobrol-ngobrol ya dengan yang bersangkutan ini. Perjalanan yang begitu panjang, sebenarnya tidak panjang ini kalau saya lihat. Kalau saya panjang ya, dari saya di Semarang 2008 buka servis sampai sekarang kan begitu. Saya pikir panjang, 16 tahun. Bang Yason ini kawan-kawan sekalian itu baru 1 tahun, 1 tahun lebih beberapa hari. Nah, pencapaian yang dia dapat ini nanti bisa kawan-kawan lihat di video ini juga, dengan peralatan servis, bukan peralatan servis pemula, itu sudah premium punya itu. Belasan juta sudah ya, 20 lebih mungkin, bahkan kita hitung saja ya, blower sama mikroskopnya aja udah 6 juta lebih ya, 6 juta lebih, 3,5 lah misalnya. Nah, berarti sudah 7 juta, belum lagi komputernya 6 juta lebih kemarin, sudah 13, lalu soldernya 2 juta 15, terus multitesternya 2 juta, ya 20 lebih dengan alat-alat kecil yang lain. Nah, bayangkan. Jadi yang kalau kawan-kawan mungkin berpikir wah enak kue wes dedet gitu ya, punya duit gitu, pikirnya seperti itu. Padahal itu didapat itu bukan instan. Jadi awalnya dari 200.000 itu tadi gitu loh. Bang, sambil makan kita ya. Jadi kawan-kawan kita sambil sarapan pagi ini. Sambil cerita-cerita gitu. Jadi kita dengar langsung aja kawan-kawan sambil makan, kita ngobrol-ngobrol dari yang mengalami langsung. Singkat aja gitu kan ya poin-poinnya. Yang saya pengen tanyakan itu dari perjalanan bisnisnya. Kalau sepintas tadi kan udah kita sampaikan ya. Dari nol, dari 200.000 sekarang
Ya luar biasa lah. Kalau mau dihitung apalagi. Saya bilang kemarin ratusan juta uang dari LCD itu aja kelihatan 1000 piece. Kalau satu piece-nya 100.000 aja sudah 100 juta baru 1 tahun. Nah, omsetnya. Berarti kalau 100 juta. Padahal kan untung LCD kawan-kawan tahu sendiri. Nggak cuma segitu kan. Nah, yang pengen saya tanyakan, tentu dalam membangun bisnis ini tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun waktunya cukup pendek, itu hebatnya. Kira-kira biar ini juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian ya. Kira-kira Bang Yason punya kendala apa aja sih selama ini, mulai dari awal gitu ya. Jadi yang saya tanyakan kendalanya dulu. Kalau untuk kendala mungkin awal mula pembelanjaan spare part. Spare part ya. Spare part karena tempat pembelanjaan belum tahu di mana. Kebetulan alhamdulillah ketemu Quantum dengan Mbah Tommy. Diperkenalkan di tempat spare part. Ya sampai sekarang belanja lebih enak, ada garansi lem. Nah, selanjutnya untuk kendalanya dari awal mungkin skillnya memang kurang. Nah, karena belajarnya ini ya, yang di awal ini ya. Karena dari waktu masang LCD sendiri itu udah pernah kursus belum? belum. Sudah pernah buka buka handphone orang belum? Belum. Jadi betul-betul nol. Ini loh yang pengen saya gali gitu ya. Jadi mungkin orang di luar sana kan cuman mungkin ya. Tapi itu sih yang terjadi memang. Malah servis itu susah ya. Ilmunya ribet, rumit dan sebagainya gitu. Jadi bahwa saya pengen menekankan bahwa servis itu gampang. Servis itu mudah sebenarnya. Yang paling susah itu memunculkan tekad. Jadi kalau udah punya tekad, mudah jadinya. Tanpa ilmu sama sekali. Ada nonton YouTube? Belum juga. Saat itu Lihat sepintas ya. lihat sepintas ya. Jadi gimana sih cara bongkarnya? Cara bongkarnya. Intinya kan wong lanang, orang laki-laki itu ya. Pasti Kata-kata. yang namanya bongkar itu pasti bisa lah. Pasti. Anak orang aja dibongkar-bongkar kan gitu Dibongkar-bongkar. ya. Nah, jadi dari awal tidak punya skill, buta kayu kata orang Pontianak. Nggak bisa sama sekali, lalu coba-coba. Ini bukan coba-coba bikin anak nih. Coba-coba, sebenarnya bukan coba-coba, yang nekat. Daripada bayar mahal, saat itu dapat dikasih harga itu 600.000 ya buat ganti LCD-nya. Ini dengan seadanya. Oh ya, belinya di mana Bang waktu itu? Beli LCD sama obeng sama lemnya itu? Marketplace nih. Di marketplace. Itu juga udah gambling. Untuk nasib. Tekad-tekatan pesen di marketplace LCD yang serupa. Padahal mungkin kalau saya sendiri nggak berani tuh. Tak akui. Kebetulan pasang pertama berhasil. Berhasil ya oke lah. Selanjutnya kawan-kawan sekitar dan keluarga tahu, minta saya perbaiki dan banyak berhasilnya semua. Memang mungkin nasibnya bagus. Nasibnya bagus. Nasibnya bagus. Ya, nasibnya bagus. Ya, untuk selanjutnya dari Quantum banyak bantu untuk skill, kemampuan-kemampuan yang lain sampai saat ini. Ya alhamdulillah sudah banyak sedikitnya banyak mengerti tentang servis handphone. Ternyata enak juga kok pembelajarannya, apalagi yang disampaikan Quantum. Penyampainya enak, dengan santai, tapi masuk seperti itu kurang lebihnya. Ya. Nah jadi kawan-kawan sekalian, tadi kenapa saya ajak ngobrol beliau ini kan?
pengen tahu kendalanya. Ternyata kendala yang ada ya seperti ilmunya yang nggak punya dimudahkan kok ya, dimudahkan. Ketemulah salah satunya kuantum. Kemudian yang tadi modal nggak punya ya, di awal bahkan nggak, itu tadi cuma 1 kali ya. Untuk yang berikutnya modalin sendiri dulu ya bang, beli LCD gitu, tetap marketplace itu ya di awal ya. Iya, marketplace. Nah ini yang luar biasa, yang saya sendiri saya bilang kalau saya nggak berani tuh. Kurang lebihnya sampai 3 bulan lebih itu di marketplace. 3 bulan spare part disuplai oleh marketplace. Iya. Kalau saya mungkin, atau bahkan banyak kawan-kawan yang selama ini takut untuk memulai bisnis servis, untuk memperbaiki bahkan mungkin handphone sendiri, takut nih kalau aku beli online jangan-jangan zonk nih. Ya memang tetap ada resiko yang dilalah kalau uangnya setiap spare part yang dibeli normal ya. Iya. Pernah enggak atau berapa kali dapat beli belanja gitu kemudian zonk gitu? Pernah Mbak. Pernah ya. Tapi karena sering belanjanya dan kebanyakan 1-2 toko sudah kenal. Nah, walaupun lewat ini mereka juga kasih garansi, yes, returan. Jadi kami lebih lagi untuk belanja di tempat mereka toh. Ya. Jadi kendala-kendalanya modal. Jadi nggak harus tuh modal, wah harus punya blower dulu. Keinginan aja dulu. Jadi mungkin ngobrol kita compang-camping ya alur gitu. Cuman yang pengen saya garis bawahi, pengen saya urutkan bahwa pertama kali begitu buka, tekad dulu. Ya, the power of kepepet juga kan. Mau ganti LCD 600.000 mahal, punyanya duit cuma segitu, belikan apa adanya. Gitu kan? Kemudian karena getok tular tadi, oh itu loh Yason bisa servis gitu kan ya. Jadi dari saudara, dari teman, dari kawan-kawan kerja gitu kan, mulai tahu sehingga ya lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak juga yang masuk. Oke. Jadi kendala boleh dikatakan gampang terasa sih ya. Sedikit sekali, minim. Minim banget kawan-kawan. Jadi rata-rata yang membuat suatu bisnis, suatu usaha susah majunya, susah berkembangnya karena yang bersangkutan yang melakukan bisnis tersebut mikirnya duit, modal tuh duit gitu. Yeah. Jadi harus punya tadi blower dulu, harus punya alat ini, alat itu dan sebagainya. Nggak harus, sesuai yang dibutuhkan saja. Nah, kedua, gimana bisa berkembang? Padahal Bang Yason sendiri kan tadi di sini pendatang ya, saya ceritanya kemarin pendatang, baru 1 tahun. 1 tahun lebih lah kalau total di sini ya. 1,5. Nah, 1,5-an. Jadi sebelumnya kan memang bukan servisnya itu baru 1 tahun ini gitu. Nah, karena tadi nggak punya modal, ada nggak abang istilahnya untuk belanja di situ pakai uang orang? Nggak ada. Modal orang maksud saya kan? Uang orang pasti, karena kalau uang hantu itu lain ceritanya. Emang yang ada itu, Mas. Nah itu kawan-kawan. Jadi bisnisnya tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi buang jauh-jauh kawan-kawan yang mau berbisnis, modal mengandalkan orang lain. Apalagi kalau sampai pinjam bank. Ya, pinjam bank, bukan kita musuhan dengan bank, enggak. Babnya sendiri ya. Pinjam bank itu babnya sendiri. Yang jelas ya keberkahannya dipertanyakan gitu ya. Ini kan bicara secara nasional ini saya ini kan ya. Jadi saya juga tidak menjelekkan satu institusi. Intinya hindarkan, karena yang jelas bank harus on time.
ada denda, ada sita, ada bunga di situ kan ya. Nah itu yang membuat kadang bisnis belum apa-apa, hari ini kita cairkan bang, angsuran, nah, bulan depan harus sudah ngangsur gitu. Jadi memang lebih baik nih semua dimulai dari awal, dari kecil, dari nol, dirintis. Dan yang utama kalau menurut saya yang penting tekad, niat, telaten, ulet ditekunin aja gitu kan. Iya. Ya itu. Poin pertama tadi kan. Poin kedua, pelan-pelan. Jangan ngegas. Ngelihat ada servisan peluang bagus langsung gas. Apalagi modal didapatkan dari nyekolahin BPKB, nyekolahin sertifikat. Pusing sendiri nanti. Bikin yang lain-lain. Tekad, modal apa adanya nggak ada masalah, kemudian serius. Banyak nggak serius, kemudian akhirnya apa? Menyepelekan. Itu yang juga banyak terjadi. Ini saya bisa nyimpulkan seperti itu karena ada banyak peserta-peserta atau alumni kuantum yang tadi mengabaikan itu, tidak disiplin. Ini kebetulan wilayahnya mau dibilang kampung ya tidak kampung nih, karena ramai banget penduduknya. Peralatan juga ada canggih-canggih, mobil aja keren-keren kan gitu ya. Nah, yang pengen saya tekankan, dengan lingkungan yang ramai seperti ini, ya, ini menjadi suatu peluang bisnis gitu loh. Jadi Bang Yason melihat ini, oh peluang nih gitu kan. Tadi udah dipercaya orang 1, 2. Dan antisipasi atau solusi dari modal yang memang nanti tentu dibutuhkan adalah dengan berhemat. Ya, saya ngobrol-ngobrol kan dengan kakak ya. Prihatin kan gitu. Hidupnya prihatin. Jangan baru dapat duit ganti LCD, wah ini nota gajah langsung belanja. Belanja boleh, tapi belanja yang digunakan untuk kerja, keperluan. Itu kan kawan. Jadi ya mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Padahal counternya ini berdekatan jauh di pinggir kampung ya, jauh dari keramaian, masuk ke dalam. Tapi ya saya menyaksikan sendiri dalam 1 minggu ini orang lalu lalang datang. Ada bahkan banyak pelanggan baru. Saya baru dikasih tahu ini kemarin ibu-ibu SMA itu ya. Jadi begitu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini ngobrol dengan Bang Yason tadi mengenai kendalanya, boleh dikatakan tidak ada kendala. Intinya menyiasatinya dengan apa? Keseriusan, tekad untuk menghasilkan, tekad untuk menyenangkan anak istri, menyenangkan orang tua. Nah, saya tekankan sekali lagi, menyenangkan orang-orang yang kita sayangi, sehingga apa ya, tidak juga mengabaikan kepentingan pribadi, tetapi memang jadi serius kita, jadi disiplin kita. Karena ketika kita mau melenceng, relnya itu orang-orang yang tersayang. Iya. Beda dengan saya, orang yang saya banyak, jadi jalannya banyak. Gitu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi bahwa memulai usaha tidak harus selalu membutuhkan modal besar, apa adanya, seadanya. Yang penting disiplin, bulatkan tekad untuk jadi sukses. Dan siap sakit. Siap sakit ya. Bangun
pagi-pagi udah diketok orang, kan di kampung kan, malam sampai pagi gitu ya. Jadi bukan setengah malam lagi baru tidur, malamnya tidur gitu, bukan, enggak, tidurnya pagi. Padahal pagi-pagi aja udah ketok-ketok dahan. Ya, dimaafkan podcast compang camping ini kawan-kawan. Sekali lagi garis bawahi, kisah ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Demikian, sampai ketemu di video-video sebelumnya. Ya kok video sebelumnya, video-video berikutnya. Gitu ya kan kawan ya.